Oke, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah ibu-ibu yang sudah melahirkan anak dan mendoakan mereka, mengajar mereka, mendidik mereka. Kemudian mereka menjadi orang yang berhasil, dan yang sangat penting adalah apa? Nanti semuanya akan bertemu di sorga. Ya, itu yang terindah. Ya. Kalau ada yang tercecer ke neraka, wow, ya, tak dapat saya bayangkan kesedihan seorang ibu ketika anaknya tidak bersama dengan dia di sorga. Itu akan dahsyat sekali, perasaan yang luar biasa sekali. Nah, sehubungan dengan Hari Ibu juga, saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk membuka Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. Satu, karena cuma 3 ayat. 1, 2, 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah baca firman-Mu yang dicatat oleh Lukas. Tuhan, kami tahu, walau hanya sekilas, Engkau memaksudkan itu dicatatkan adalah supaya kami tahu bahwa di dalam pelayanan-Mu yang awal, ada cukup banyak perempuan yang terlibat. Mereka sungguh hati, melayani dengan sepenuh hati, dan Tuhan, kami yakin mereka patut dijadikan contoh oleh semua wanita yang ada hari ini dan seterusnya. Biarlah kami semuanya, Tuhan, di hadapan Engkau, baik laki maupun perempuan, kami tahu apa yang kami patut lakukan. Karena kami sangat yakin apa yang telah dituliskan oleh firman-Mu ini, ya dan amin. Kami berdoa dengan segenap hati, mohon berkat-Mu, dan biarlah akal budi kami dibukakan, diterangi, supaya kami mengerti kehendak-Mu, mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Iya. Nah, Hari Perempuan, Hari Ibu sedunia ini. Gereja Katolik terlalu membesar-besarkan dan meninggi-ninggikan Maria. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah satu kali pun memanggil Maria itu ibu. Tidak pernah satu kali pun. Jadi kalau yang Anda baca di Alkitab kita, ada Yesus memanggil ibu, kalau tidak salah sekitar tahun 70-an, terjadi percekcokan antara Katolik dengan Protestan, menyebabkan lembaga Alkitab diminta untuk supaya jangan menyebut jangan menyebut Maria, hai perempuan. Karena Yesus berkali-kali memanggil Maria itu perempuan. Begitu ya. Dan Maria tidak pernah marah. Mengapa tidak pernah marah? Karena dia tahu siapa Yesus itu. Karena Yesus adalah bukan anaknya, tapi Tuhannya. Nah, ini yang perlu dicamkan baik-baik ya. Maria sangat mengerti bahwa Yesus bukan anaknya, tetapi justru adalah Tuhannya.
menyebut Maria itu Bunda Allah itu penghujatan. Ya, itu penghujatan, saya katakan. Mengapa? Karena bagaimana pencipta alam semesta yang maha besar, yang maha dahsyat, ternyata anak seorang perempuan kampung dari Nazaret. Itu nggak benar. Sama sekali tidak benar. Dan Maria tidak pernah menuntut posisi itu. Dia tidak pernah menuntut posisi itu. Bahkan ketika Roh Kudus kasih tahu dia akan hamil, dia bilang, ya, dia hanyalah hamba Allah. Apa yang direncanakan terjadilah. Dia bilang, dia hamba Allah. Dia bukan bunda Allah. Dia hamba Allah. Nah, ini harus dicamkan baik-baik nih. Perbedaannya jauh sekali. Perbedaan jauh sekali. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini Hari Ibu Internasional. Kita sangat menghargai ibu manapun juga. Ya, Maria juga sangat kita hargai. Dia adalah wanita yang kita berkata wanita yang paling beruntung. Mengapa? Ya, dia bisa melahirkan juru selamat sebagai manusia. Ini ya, walaupun dia tahu yang dia lahirkan itu adalah Tuhan, dia tidak menuntut dia menjadi ibu dari Tuhan alam semesta, ya, dari Allah alam semesta, tapi dia adalah orang yang beruntung. Ya. Dia ada orang beruntung, dia tahu Yesus persis siapa, sehingga pada waktu di Kana mereka kekurangan anggur, dia tahu yang bisa menolong adalah ini. Sehingga dia datang, dia berkata kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Ya. Dan apa kata Yesus? Apa yang engkau mau daripadaku, hai perempuan? Tuhan Yesus ngomong begitu. Tapi di Alkitab kita, hai ibu katanya. Ya, sebenarnya di bahasa aslinya itu perempuan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ayat yang kita baca ini. Ternyata pada waktu Tuhan Yesus pelayanan di bumi ini, ada sejumlah ibu-ibu yang terlibat. Wah, luar biasa tadi kita baca nama mereka. Dan ada satu kalimat lagi di ujung di sini, yaitu Susana, di ayat 3 ya. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Jadi ini nama hanya bersifat representatif. Nah, ada banyak perempuan lain katanya yang terlibat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa mereka melayani Tuhan? Mengapa kita harus bergiat melayani Tuhan? Sebenarnya, mengapa? Ya, ada banyak sebab sebenarnya. Pada zaman Tuhan Yesus, sebenarnya sebelum penyalibannya, sebelum kebangkitannya, Tuhan Yesus datang. Dan dia diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Kita tahu di Injil Yohanes bagian awal, jadi Yohanes Pembaptis memperkenalkannya. Inilah anak domba Allah. Dan kemudian sesudah Yohanes khotbah begitu, besoknya Tuhan Yesus datang minta dibaptis. Dan Yohanes kasih tahu kepada murid-muridnya dan orang yang ada di situ, inilah yang saya maksudkan kemarin, anak domba Allah itu. Ya, inilah dia, itu ya. Dan sehingga beberapa murid lalu mengikutinya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa di dalam Alkitab ada ayat-ayat yang berkata, Tuhan Yesus berkata, aku datang kepada sebenarnya domba-domba Israel, tidak kepada bangsa yang lain. Mengapa? Ya, sehingga ada banyak kelompok lain yang salah, mereka memakai ayat ini dan berkata bahwa Yesus itu sebenarnya bukan untuk orang non-Yahudi. Dia datang untuk orang Yahudi saja, katanya. Ya, sebenarnya begini. Nah, maka itu kita melihat ternyata ada program A, ada program B. Jadi program A itu adalah di mana Tuhan Yesus datang dan dia mau menyampaikan kepada semua orang Yahudi yang ada bahwa janji Allah di Perjanjian Lama akan mengirim Mesias bagi bangsa Yahudi dan dia adalah keturunan Daud dan lain sebagainya, datang sekarang ini, ya, datang. Dan sebagaimana Rasul Paulus ngomong di dalam Injil, di dalam surat Romanya, dia berkata, jikalau bangsa Yahudi menerimanya, itu adalah the best. Penolakan saja sudah bagus, apalagi penerimaannya, katanya. Kenapa? Karena kalau bangsa Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias,
Herodes datang dan menyerahkan mahkotanya, dan imam besar datang kepadanya dan berkata, marilah engkaulah yang layak masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan duduk di ruang Maha Kudus. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu itu sebenarnya yang Tuhan inginkan dari bangsa Yahudi. Dan kalau itu terjadi, orang langsung bertanya, apakah Yesus juga disalibkan? Iya. Karena kalau itu yang terjadi demikian, maka bangsa Roma akan melihat itu pemberontakan secara politik dan akan kirim pasukan jumlah besar. Kemudian Yesus akan ditangkap dan disalibkan dan bangsa Yahudi akan diremukkan. Dan itulah sebenarnya masa tribulation yang dituliskan di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 27. Itu sebenarnya. Nah, oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pemberitaan Injil, sebenarnya Injil itu kabar baik, kedatangan Mesias, itu start awalnya itu diberitakan kepada orang Yahudi. Oleh sebab itu, kalau Anda baca di dalam Injil Matius pasal 10, dikatakan Tuhan Yesus pernah mengutus 70-an orang murid-muridnya, dua orang ke kampung-kampung. Ya, berdua. Untuk apa? Memberitakan kepada semua orang Yahudi bahwa Mesias yang dijanjikan ya sejak lama sampai keturunan Daud segala macam sekarang datang. Sebenarnya itu. Nah, kalau bangsa Yahudi menerima, maka kerajaan Daud akan dipulihkan. Kerajaan Daud pasti dipulihkan. Jadi akan masuk ke dalam satu keindahan yang luar biasa. Saudara tahu bahwa bumi kita hari ini berbeda dari saat diciptakan di zamannya Adam dan Hawa. Sehingga ada banyak penafsir Alkitab berpikir bahwa ketika Tuhan mengutuk bumi ini, ketika bumi ini terjadi kejatuhan dalam dosa, sebenarnya terjadi perubahan segala-galanya. Perubahan apa saya? Gigi singa itu tidak untuk makan rumput, tapi untuk makan daging. Nah, kalau sebelum kejatuhan, kalau singa makan rumput, bukan makan domba, ya, maka dia punya gigi berbeda. Nah, oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kalau bangsa Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias mereka, dan Yesus akan ditangkap oleh Roma, disalibkan, dan bangsa Israel akan diremukkan, 7 tahun akan tribulation, dan kemudian akan ada pemulihan bagi bangsa Yahudi. Pemulihan. Pemulihan apa? Kerajaan Daud akan dipulihkan, dan akan memasuki satu kerajaan di mana bumi ini diberkati kembali. Ketika bumi ini diberkati kembali, saudara, di dalam kitab Yesaya ditulis, di mana anak-anak bisa bermain dengan ular, ya, di mana singa bersahabat sudah sama-sama dengan anak domba, di mana ada kedamaian di bumi yang luar biasa sekali, saudara. Keindahan sesuai dengan yang pertama kali Tuhan rancangkan ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Nah, sebenarnya itu, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menang dari maut, sebenarnya murid-muridnya berpikir, kalau Anda baca, mari kita baca di Kisah Rasul pasal 1 di situ, ya. Kisah Rasul pasal 1, ya. Itu murid-murid itu sebenarnya sampai pada saat itu mereka masih belum puas, mereka masih berpikir kerajaan Daud harus dipulihkan sesuai dengan janji perjanjian lama. Kalau kita baca di ayat yang ke-6 dari Kisah Rasul pasal 1, coba lihat katanya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, katanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi maukah engkau pada masa ini kerajaan Israel yang sedang dijajah oleh Roma pada waktu itu, maukah engkau pulihkan? Ya. Maukah engkau bereskan semuanya itu? Ayat 7. Jawab siapa? Jawab Tuhan Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Tuhan Yesus bilang, engkau tidak perlu tahu kapan waktunya. Itu berarti apa? Tidak dibatalkan. Hanya engkau tidak perlu tahu waktu dan kapan pelaksanaannya. Ya, tapi engkau tunggu saja gitu loh.
Dan ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi kalian nggak perlu tahu kapan jadwalnya kerajaan Daud itu dipulihkan. Nggak perlu tahu. Tetapi yang kalian perlu sekarang ini adalah apa? Nanti Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Ya. Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, inilah baru all out mission. Tadinya only Jews mission. Jadi sebelum Tuhan Yesus bangkit, ya tersalib dan bangkit, itu penginjilan itu hanya kepada orang Yahudi. Karena kalau orang Yahudi terima Tuhan Yesus, ya, walaupun dia tetap disalibkan, dia bangkit dan kemudian kerajaan Daud dipulihkan. Nah, itulah kerajaan 1000 tahun yang indah mulia dan yang segalanya Tuhan berkati dan menjadi pulih kembali. Sebenarnya itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan itu sebenarnya Tuhan sudah tetapkan, ya, di mana Tuhan berkata mereka yang percaya Tuhan akan curahkan rohnya. Kalau di dalam kitab Yoel dan juga dia ada di dalam Yehezkiel, kata Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua orang. Nah, banyak orang membaca kitab Yoel katanya, kenapa tidak semua orang akhirnya menerima Roh Kudus waktu pencurahan Roh Kudus? Karena dia ditolak. Oleh sebab itulah Roh Kudus hanya dicurahkan kepada yang menerima. Ya, yang tidak terima bagaimana bisa dicurahkan roh ke dalamnya? Tidak mungkin. Akhirnya Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya saja, yang menerima saja. Dan masuklah ke dalam sebenarnya ini sebuah zaman yang Tuhan buka kepada semua bangsa di muka bumi ini. Sampai semua yang non-Yahudi masuk cukup penuh, maka selesailah akan bunyi sangkakala. Nah, coba kita baca di dalam Roma pasal 11. Ya, Roma pasal 11 itu Rasul Paulus mengatakannya dengan sangat jelas katanya. Coba lihat. Roma pasal 11 ayat yang ke-25 dikatakan. Coba. Roma 11 ayat 25, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel menjadi tegar, menjadi keras kepala, menjadi tegar sampai apa? Jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi bangsa Yahudi menjadi keras kepala, menjadi tegar sampai hari ini. Mereka tetap tidak mau terima Tuhan Yesus. Mereka tidak mau mengaku Yesus adalah Mesias. Ya, belakangan nggak tahu benar atau tidak. Ada kata-kata Netanyahu mengolok-olok Tuhan Yesus. Ya, itu ya saya nggak ambil pusing itu ya. Kenapa? Ya karena ada orang juga tanya sama saya, apakah Allah kita sama dengan Allahnya Netanyahu? Oh, saya bilang beda. Tapi kan Netanyahu keturunan Abraham. Oh ya, biarin dia. Gitu. Persoalannya adalah Allah kita sama dengan Allahnya Abraham. Oke? Tapi Allah kita beda dengan Allahnya Netanyahu. Gimana ini? Ya coba dengar baik-baik ini. Allah saya sama dengan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, ya, Musa semuanya. Tapi Allah saya beda dengan Allahnya Netanyahu. Oke? Mudah-mudahan diterjemahkan kepada Netanyahu ini. Ya. Jadi begini. Nah, karena gini, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Musa segala macam, gitu, itu kemudian menjadi manusia. Menjadi manusia, dilahirkan menjadi manusia dan dia adalah Allah. Dia berkata, aku dan Bapa itu satu. Ya, kepada orang-orang murid-muridnya yang melihat dia dibilang, barang siapa yang melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Berarti Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, ya, nenek moyangnya Netanyahu itu telah pernah menjadi manusia dalam Yesus. Dia adalah kepenuhan kealahan. Ya. Dan dia ditolak oleh Netanyahu dan gengnya semua. Dan berani sekali pada zaman itu ketika Pilatus tidak mendapatkan kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati, Pilatus itu kepingin lepasin Tuhan Yesus. Sampai dia cuci tangan.
Dia bilang, saya tidak bersalah atas darah orang ini. Tetapi orang-orang Yahudi saat itu terlalu lancang. Ya, mereka bilang, biarlah darahnya ditanggung kami dan anak-anak kami. Nah, ya, salah satu anaknya Netanyahu. Oh ya benar kan? Jadi itulah ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi situasinya demikian. Jadi dia pernah, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan semuanya pernah menjadi manusia. Ya. Dan saya menerimanya, Anda menerimanya, amin. You know? Tetapi Netanyahu menolaknya. Makanya jadi beda. Nah, oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Lalu gini, kalau kita baca di dalam Alkitab, Anda lihat ya, di mana murid-murid awal mereka mengikuti Yesus, sebenarnya mereka itu masih dalam kerangka berpikir perjanjian lama. Yaitu memang kedatangan Mesias, ya, dan kemudian Mesias akan hebat, akan mengalahkan penjajah Roma dan lain sebagainya, dan kerajaan Israel akan dipulihkan. Ini sebenarnya kerangka berpikirnya mereka. Maka pernahkah Anda masih ingat baca di Alkitab bahwa Yohanes dan Yakobus, mamanya pernah datang kepada Tuhan Yesus, betul nggak? Minta apa katanya? Nanti katanya, kalau kerajaan kamu sudah jadi, katanya, biar anak saya satu duduk sebelah kanan, satu duduk sebelah kiri. Waduh, hebat sekali. Kira-kira gitu ya. Satu jadi menteri dalam negeri, satu jadi menteri luar negeri gitu ya, atau Menhan gitu ya. Sampai teman-teman yang lain semuanya marah. Nah, saudara, kerangka berpikir mereka itu masih itu. Bahwa ini akan jadi. Mereka berpikir ya toh, ini akan terjadi pemberontakan besar. Ini nanti pengikutnya akan makin banyak, nanti bisa mengalahkan. Makanya ada Simon orang Zelot itu partai itu, ya toh, partai, ya toh. Jadi ikut masuk ke dalamnya, semuanya itu mereka ikut masuk. Karena mereka sebenarnya gini, orang-orang Yahudi tunggu-tunggu nih. Ini kapan muncul satu pemimpin yang hebat gitu ya. Ya kira-kira Mesias lah yang baru bisa. Kalau dia datang, kita dukung dia semuanya. Dan kemudian kita kalahkan Roma. Kira-kira begitu pikirannya mereka. Maka itu, pada waktu Tuhan Yesus disalib, ya nggak melawan. Bahkan Petrus cabut pedang, disuruh masukkan pedangnya. Mereka pulang dengan apes. Waduh, kacau nih. Ya, karya politik kita habis. Kira-kira begitu. Kemudian Tuhan Yesus bangkit. Mereka hidup kembali. Hah? Waduh. Wah, ini hebat nih. Gitu kan. Maka itulah pada waktu Tuhan Yesus kita baca tadi. Mereka tanya, katanya apa? Tuhan, ya you maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah gimana ini? Misi kita ini. Kita teruskan nggak? Mereka bicara dalam hal politik. Tuhan Yesus berpikirnya dalam perkara rohani. Nggak ketemu nih. Nggak ketemu. Karena mereka pikirannya nih, kita nih siap nih. Kita nih siap. Nah gimana ini? Tuhan Yesus malah bilang apa? Jadwalnya nggak usah kalian pusingkan. Pokoknya nanti kalian terima Roh Kudus. Habis itu kalian akan menjadi saksi bagiku. Nah, setelah Roh Kudus turun ya, kemudian mereka semuanya mendapat penerangan, ilham dari Tuhan ya, pewahyuan segala macam. Akhirnya mereka mengerti bahwa Rasul Paulus menulisnya. Tuhan akhirnya apa? Mendelay kerajaan 1000 tahun. Dan sebuah zaman dimasukkan ke dalamnya. Yaitu zaman apa? Zaman jemaat. Zaman gereja lokal. Dan zaman ini sekarang kita disuruh untuk memasukkan sebanyak mungkin orang ke dalam kerajaan surga. Memasukkannya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Jadi begini ya. Nah, semua orang paham ini. Ya, bahwa kita nanti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita akan di sana, ya toh. Cuman tidak semua orang tahu bahwa ternyata Alkitab memberitahukan kita ada perbedaan-perbedaan tingkat kemuliaan. Ya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 19, ini Tuhan Yesus berkata apa? Ada orang yang akan di tempat yang lebih tinggi, lebih rendah. Dan di dalam Markus pasal 12, Tuhan Yesus sendiri berkata, mereka yang dihukum di neraka
ada yang hukumannya lebih berat dan lebih ringan. Jadi, ya toh, akhirnya kita dapatkan dari Alkitab bahwa orang-orang yang masuk surga itu akan menerima kemuliaan yang berbeda. Ya. Karena hadiahnya berbeda. Di dalam Alkitab ada menyebut sekurang-kurangnya 5 mahkota akan diberi. Mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota, ada 5 mahkota. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. 5 mahkota itu apa maksudnya? Mahkota itu adalah satu kemuliaan, lambang kemuliaan pakai mahkota. Bukan dikasih mahkota fisik begitu, gitu. Kalau Athat dapat 5 mahkota, gitu. Lalu pakai satu yang 4-nya kan perlu loker, gitu. Menyimpannya di mana, gitu kan? Bukan. Tetapi ada tingkat kemuliaan nanti. Tingkat kemuliaan. Wow. Nanti di sorga ada tingkat kemuliaan. Itu Tuhan. Tapi masuk sorga bukan dari perbuatan. Tapi tingkat kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang apa? Tahu nggak? Yang tekun. Bahkan di dalam kerajaan 1000 tahun nanti dulu itu. Di situ kita akan memerintah bersama Tuhan. Akan memerintah bersama Tuhan. Ya, dong. Tadi di sekolah minggu ya ada yang bertanya. Ada yang bertanya itu ya. Dari ikut sekolah minggu. Katanya, bagaimana itu? Kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Ya, jadi kalau orang tidak setia, ya toh, sudah pergi ke tempat yang lain, ya toh, bahkan muter-muter itu batu hitam segala macam, tapi Tuhan tetap setia, dia masuk surga. Bukan begitu omong Alkitab. Ya. Kalau kita lihat di 2 Timotius pasal yang kedua, ya, Anda lihat 2 Timotius pasal yang kedua, di situ, ya. Di situ ada dikatakan, 2 Timotius pasal 2 ayat 11, benarlah perkataan ini. Ayat 11, benarlah perkataan ini. Nah, perkataan berikut ini perlu dicamkan. Saya berkata, dihafal. Ya, dihafal ya. Jika kita mati dengan dia, kita akan hidup dengan dia. Oke? Jika kita mati dengan dia, kita akan hidup dengan dia. Jadi orang yang akan hidup dengan Kristus adalah orang yang melihat dirinya mati bersama Kristus. Oke. Kalau engkau belum melihat dirimu sudah mati, engkau mati di dalam dosa, engkau tidak mati bersama Kristus, engkau tidak bisa hidup bersama Kristus. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan dia. Perhatikan, jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan dia. Memerintah di mana? Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Kita akan, Yesus Kristus akan jadi raja dan kita akan ikut. Oh kita, Anda mau masuk? Enggak. Saya tadi di sekolah minggu kasih perumpamaan. Ya, Prabowo kampanye 1 tahun lebih. Trump kampanye cukup lama. Nah setelah menang, siapa yang ikut memerintah dengan Trump? Ya orang-orang yang ikut kampanye. Betul nggak? Nggak mungkin yang nggak ikut kampanye lalu ditunjuk, kau jadi menteri ini. Wah kaget dia. Dia nggak ikutan. Mungkin nggak orang yang nggak ikut itu Prabowo kampanye tiba-tiba diangkat jadi apa gitu ya. No. Ya, siapapun yang menang, yang akan ikut memerintah bersama dengan dia adalah orang-orang yang berkorban, orang yang ikut kampanye, orang yang habis-habisan. Betul nggak? Masuk akal nggak? Sekarang, lalu kamu ikut memerintah bersama Tuhan? Hah? Lalu kamu diam di rumah? Hah? Lalu tidak bikin apa-apa? Hah? Lalu nanti mau ikut memerintah bersama Tuhan? No. Ya, jika kita bertekun, kata bertekun, kita akan ikut memerintah dengan dia. Oleh sebab itu, sekarang ini adalah masa kita kampanye. Betul nggak? Pemberitaan Injil itu kampanye. Bekerja sehebat-hebatnya. Nah, barulah kemudian Tuhan datang bunyi sangkakala. Masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Kita ikut memerintah bersama dia. Wow, Anda sudah berjasa. Ya, Trump itu ambil orang-orang yang hebat semuanya. Yang waktu muda, mereka hebat. Waktu itu, ya tahu nggak?
yang jadi jaksa agung itu satu perempuan itu yang barusan dia mengundurkan diri jadi jaksa agungnya itu apa? Wah, dia perempuan itu. Trump dituntut lebih dari 90 kasus. Dan perempuan ini yang membela Trump di pengadilan. Dia pengacara yang hebat, perempuan yang muda. Nah, waktu Trump menang, akhirnya dia ditunjuk jadi jaksa agung, saudara. Ya, wow, ya tahu, hebat sekali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, sekarang ini ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita semuanya untuk ikut ambil bagian di dalam programnya, kampanyenya semuanya itu, agar nanti kita bisa ikut memerintah bersama dengan Dia. Memerintah bersama Dia. Jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah bersama Dia. Jika kita menyangkal Dia, coba lihat di Alkitab kamu, betul nggak? Jika kita menyangkal Dia, maka Dia akan menyangkal kita. Pasti. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Oh, kalau kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia setia menghukum kamu. Sebenarnya itu. Ya kenapa? Karena setia dan menyangkal itu dua hal yang berbeda. Menyangkal itu sikap. Setia itu sifat. Anda bisa bedakan. Jika kamu menyangkal Dia, Dia akan menyangkal kamu. Jikalau kamu tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia Allah yang maha setia. Dia tidak berubah. Salah satu bentuk kesetiaannya adalah apa? Setia kepada firman-Nya. Bahwa orang yang tidak percaya kepadanya akan pergi ke neraka. Itu kesetiaan. Jikalau kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Banyak orang tanya kepada saya, Pak Suhento, Allah kan maha kuasa. Adakah sesuatu yang Allah tidak bisa lakukan? Ada. Saya bukakan dia 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Ia tidak dapat menyangkal dirinya. Baca. Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tidak bisa membatalkan keputusan. Mengapa? Karena keputusannya sempurna. Dia tidak bisa putuskan. Kemudian kayak kita manusia. Aduh, salah lagi. Oke deh, kita ulangi. No. Tidak begitu. Ya, tidak begitu. Jadi ia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba, ya dong. Nah, maukah Anda mendapatkan kemuliaan yang sedemikian rupa? Wow, kemuliaan yang hebat. Kalau mau, ya dong, Tuhan kasih kesempatan. Ya. Maukah Anda ikut memerintah bersama Tuhan, ikut memerintah? Nanti Tuhan sudah jadi raja. Aduh, kenapa dulu saya tidak ikutan? Ya, banyak orang mungkin gini ya. Ya, kita tahu ini calon presiden ada 3, betul nggak? Ya, oh, dia udah salah memihak ini. Saya banyak ngomong dengan politikus, coba si Anu itu salah. Dia seharusnya dulu tuh jadi timnya si Anu, tapi dia jadi timnya si Anu akhirnya salah. Ya, nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada yang mesti berpikir ini, waduh, dulu kenapa saya tidak ikutan? Kalau ini pasti menang, ikutan dalam timnya. Supaya apa? Waktu dia menang, saya ada bagian di dalamnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Anda percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab? Yesus Kristus pasti datang kembali, ya. Sangkakala akan berbunyi, ya toh, dan semua yang sudah mati di dalam kubur akan bangkit, ya toh. Dan kalau kita masih hidup pada waktu itu kita akan diubah dan kita akan naik ke surga dan dengan tubuh kemuliaan. Anda yakin akan itu? Dan kemudian kita akan menghadapi pengadilan anak domba. Dan di dalam pengadilan anak domba itulah hadiah-hadiah surgawi akan dibagikan. Dan kemudian kita akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun duluan. Dan akan ikut memerintah bersama Tuhan di situ. Anda percaya semua yang Alkitab katakan ini? Amin. Nah, kalau begitu berarti kita diberi kesempatan untuk berbuat sesuatu sebelum hari itu tiba. Itulah yang sebenarnya dilakukan oleh para rasul-rasul waktu mereka ikut Tuhan Yesus. Tetapi kemudian di-switch. Sekarang kita ada di zaman gereja. Nah, seperti murid-murid tanya, Tuhan, ya, apakah sekarang ini Engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel?
Tuhan bilang apa? Engkau tidak perlu tahu jadwalnya. Ya. Engkau tidak perlu. Yang kamu sekarang perlu tahu itu apa? Roh Kudus akan turun, ya, dan kamu akan menjadi saksiku. Dan kamu akan menjadi saksi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, menjadi saksi. Saya menjadi saksi itu nggak susah. Kita semua di sini bisa. Betul nggak? Yang paling susah malah sudah dilakukan. Apa? Maju ke depan sini. Ya kan? Banyak yang ditanya, kamu kok belum maju? Pak Suwento nanti di depan saya ditanya begini, begitu, begini. Ada yang tangannya udah dingin duluan gitu kan. Karena yang paling susah itu Anda sudah lakukan pada waktu Anda mau jadi anggota jemaat di sini. Selanjutnya sebenarnya tinggal dilanjutkan saja. Betul nggak? Bersaksi. Bersaksi. Anda mau tahu bersaksi? Nah, coba kita baca di Injil Yohanes bagian awal, pasal 1-2 Injil Yohanes. Coba lihat ya dong. Injil Yohanes, apa dikatakan di situ? Injil Yohanes. Yang saya senang sekali tahu nggak? Ayat 40. Injil Yohanes pasal 1 di ayat 40-nya gini katanya. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes Pembaptis ya, menunjuk kepada Yesus, ya toh, lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus, ya toh. Andreas ini tidak banyak terkenal, Andrew nih Andreas ini ya, tidak banyak dikenal, tapi dia lumayan, dia hebat nih ya. Nah, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon. Rupanya Andreas yang bawa Simon loh. Oh ya. Jadi Andreas membawa Simon. Simonnya lebih terkenal rupanya. Ya mungkin Andreas orangnya agak kalem, ya diam, tidak banyak omong. Kalau Petrus, dia apa-apa itu mau di depan. Apa-apa yang di depan. Sampai dipuji dan dimarah. Ya kan? Bayangkan waktu Tuhan Yesus ngomong apa? Kita pergi ke Yerusalem, dia bilang. Ya, sudah ini tua-tua imam nanti akan tangkap saya, akan disalibkan. Petrus lalu apa? Petrus tarik Tuhan Yesus ke samping loh, hebat sekali dia itu. Tarik Tuhan Yesus ke samping, dia bilang jangan sampai itu terjadi. Dia hebat sekali. Tuhan Yesus langsung bilang apa? Kau minggir iblis. Aduh, coba bayangkan. Tadi Petrus mungkin berpikir akan dipuji luar biasa, betul nggak? Ini pejuang, bodyguard pejuang hebat. Tiba-tiba Petrus bilang apa? Kamu iblis ke belakang. Wah. Petrus mungkin waktu itu malunya ampun-ampunan, saudara. Sama teman yang lain. Nah, Petrus menonjol. Dia menonjol, tapi hebat sekali itu. Menyangkal Tuhan Yesus. Makanya Petrus dia pergi sampai ke Babylon menginjil. Gitu. Jauh-jauh lah. Apa, nanti ketemu temannya semuanya senyum-senyum. Ya toh, sudah 3 kali kan? 3 kali loh. Gitu. Puyeng juga dia, betul nggak? Tapi Petrus mungkin akan berkata apa tahu nggak? Dari kalian semua yang pernah jalan di atas air cuman saya. Mau apa? Ya kan? Nah, saudara, tapi siapa yang bawa Petrus? Andreas yang bawa Petrus. Andreas ya, saudaranya dia bertemu dengan Simon, saudara berkata, kami telah menemukan Mesias. Andreas sejak sangat awal saja sudah yakin bahwa Yesus itu apa? Mesias, kami sudah ketemu Mesias katanya. Artinya Kristus yang membawanya kepada Yesus. Dan Yesus memandangnya langsung. Nah, bukan cuma Petrus, katanya apa? Nih, katanya Andreas ya, kotanya bawa yang lain-lain ikutlah. Dia bawa Filipus, dia bawa semua. Kemudian dia ketemu Nathanael. Di ayat yang ke-46 ketemu Nathanael ya. Dia bilang apa kepada Nathanael? Ini ya, dia katanya, kami sudah ketemu katanya ya, dia itu. Nah, Nathanael bilang apa? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nathanael agak skeptis ini orangnya. Dia karena Nazaret itu kota kurang bagus katanya. Ya, dia punya reputasinya kurang bagus. Jadi Nathanael itu, tapi kalau kata Filipus kepada Nathanael, ya kepadanya, mari ikutlah katanya. Dan Filipus, ya ini Filipus bawa Nathanael. Filipus bawanya. Intinya begini, saya ingat, jadilah saksi. Ya, oke. Ya. Anda tidak hebat-hebat berkhotbah dan lain sebagainya. Sampai ada yang tanya sama saya, Pak, saya sudah umur 60 lebih, masih bisa nggak jadi hamba Tuhan? Saya bilang, kami pernah punya mahasiswa yang umur 80 lebih loh, kaget ya. Hah? Bener Pak? Iya, saya bilang.
80 lebih, cuman nggak jadi sih. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya kita bisa bersaksi. Seperti Filipus, ya Andreas, dan semuanya. Kita bisa bersaksi. Kita bisa bersaksi hanya bilang apa? Saya sudah menemukan. Saya sudah menemukan. Saya sudah mencari-cari gereja yang benar, dan saya menemukan. Dan Anda akan membawa orang itu kepada Tuhan. Hanya dengan cara begitu ya. Tidak usah omong banyak. Kita tidak perlu menyinggung orang lain. Tidak perlu sampai bertengkar apalagi. Ya. Ribut, nggak usah. Ya, nggak usah. Hanya sampaikan bahwa saya sudah menemukan kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang bisa membawa saya ke sorga. Saya sudah temukan itu. Dan Anda mau ikut, mari. Kalau Anda tidak mau ikut, nggak apa-apa. Ya. Karena apa? Makanan yang enak selalu sifatnya hanya ditawarkan. Kalau dipaksakan itu racun. Ya, ada kue yang enak, ada makanan yang sangat enak. Ayo kita makan ke sana. Kalau mau ikut silakan. Tapi kalau dibuka mulutnya, dijejelin, itu makanan racun itu. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari sebenarnya Tuhan mau kita bersaksi. Tuhan mau kita bersaksi. Tuhan mau kita terlibat sebenarnya di dalam programnya untuk memasukkan sebanyak mungkin orang ke dalam surga. Non-Yahudi. Ini adalah masanya kita. Masanya kita untuk memasukkan. Ya. Dan juga kesempatan bagi kita untuk berbuat bagi kerajaan surga. Ikut kampanye. Ikut bersusah-susah. Ikut ambil bagian. Ikut menyumbang dan lain sebagainya. Supaya nanti ketika Tuhan datang, kerajaan sorga berdiri, sangkakala berbunyi, kita ada bagian di dalamnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita kembali kepada ibu-ibu. Ini karena hari ibu ini. Saudara, kalau kita kembali kepada ibu-ibu, Anda lihat, ya, ibu-ibu luar biasa rupanya. Rupanya mereka nggak mau ketinggalan. Mereka tidak mau ketinggalan, dan yang kita lihat ini hebat sekali ini, tahu nggak? Wow, ya, ada Yohana. Yohana istri Kusa. Bendahara Herodes. Waduh. Ya, menteri keuangan Herodes rupanya. Istrinya. Menurut Anda banyak duit nggak Yohana ini? Nah? Ya. Dan ya toh, ibu-ibu yang lain lagi semuanya banyak yang ikut katanya. Ikut rombongan. Wah, Anda tahu Tuhan Yesus mengajar, ya toh. Itu sampai nggak ada waktu. Dari pagi sampai malam dia mengajar. Siapa cuci bajunya? Kira-kira. Ya, ya. Siapa yang kasih makan? Kan nggak setiap kali cuma roti 2 biji lalu makan sekampung gitu kan, nggak mungkin. Ya, bukan begitu caranya. Ya nggak. Tuhan mau supaya ibu-ibu ambil bagian. Ya, bagian dapur DRAC. Aduh, saya lihat mereka masak, saya bilang lumayan ini ya, yang sampai ribut begitu ya. Nah itu ya, ibu-ibu, kamu bisa bayangkan, Tuhan Yesus tercatat hanya 2 kali kasih makan orang secara massal, 1 kali yang ya 4.000 orang dewasa yang laki, dan 1 kali 5.000 orang. Nah itu, dan selebihnya ya mereka tiap hari makan ini. Murid-murid semuanya makan ini. Jadi siapa yang kerja semuanya itu ya toh? Yang mereka mesti cuci baju dan lain sebagainya. Banyak pekerjaan. Siapa? Ternyata ya toh, Tuhan mengizinkan Lukas menulis. Ini. Lukas menulis bahwa ya toh, ada sejumlah ibu-ibu terlibat di dalam pelayanan. Ya, terlibat di dalam pelayanan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya pikir mereka bukan hanya terlibat pelayanan secara fisik. Menyapu dan lain sebagainya, kebersihan dan lain sebagainya. Mereka juga ikut ambil bagian. Kenapa Lukas perlu tambahkan? Yohana cukup. Begitu. Dan Yohana. Tapi dia bilang, istri Kusa, bendahara Herodes, dimasukkan dulu. Jadi akhirnya tercatat bahwa bendahara Yohanes, istrinya dalam rombongan pelayanan Tuhan Yesus. Berarti apa? Dana. Tuhan Yesus 1 kali
ditagih pajak bait Allah. Satu orang cuma 2 dinar. Enggak ada. Tuhan suruh apa? Petrus, pergi mancing ikan. Ikan pertama yang kau dapat, buka mulutnya. Ada 4 dinar di situ. Wow. Untung ikan pertama. Kalau Tuhan Yesus bilang, ikan ke-10 gitu. Matilah Pak Petrus ya. Satu persatu ikan. Hitung sampai ke-10 baru dibuka mulut. Iya. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa membuat semua daun pohon ara jadi uang? Ya, atau semua koin, semua batu berubah jadi koin? Oh bisa. Bisa. Sangat bisa. Ya. Allah Maha Kaya. Bisa. Tapi lalu kenapa dia perlu persembahan kita? Perlu dukungan kita? Nah, supaya kita ada bagian di dalam kampanyenya. Ya. Sebelum dia jadi raja, kita ada bagian di dalamnya. Kenapa? Pada waktu nanti dia jadi raja. Nah, orang yang paling berjasa, orang yang paling banyak ambil bagian, nah itulah yang akan ikut memerintah bersama Tuhan. Dan itulah nanti yang akan mendapat upah bersama Tuhan. Masuk surga, masuk surga itu bukan urusan itu. Masuk surga hanya melalui bertobat dan percaya. Amin. Jadi kita tidak masuk surga melalui perbuatan. Hati-hati ini, hati-hati. Jangan dikacau-kacaukan. Jangan dikacau-kacaukan. Jadi kita masuk surga bukan dari perbuatan, bukan dari usaha, bukan dari rajin pelayanan masuk surga, bukan. Ya. Masuk surga hanya melalui bertobat dan percaya. Tak. Anda dapat masuk surga. Ya. Tapi setelah kita bertobat dan percaya, kita belum mati ya. Dan Tuhan juga belum datang. Kita belum mati, Tuhan belum datang. Nah ini ada satu periode waktu bagi kita. Untuk kita berbuat apa-apa. Oh, ada yang berkata bahwa, aduh saya ini bisa berbuat apa? Woi, jangan ngomong begitu. Ya, saya berkata kepada mereka yang ditunas-tunas itu. Saya bilang kalian tuh salah doa. Karena kalian kalau doain, Tuhan tolonglah. Tuhan berkatin orang Grafe, biar orang Grafe kirim duit ke sini gitu. Ya akhirnya Tuhan makin berkatin siapa sih? Ya orang Grafe lah. Betul nggak? Nah kalian di sana yang nggak diberkatin. Nah sebenarnya nanti kalau orang Grafe sini berdoa, Tuhan berkati orang Amerika. Biar orang Amerika kirim duitnya ke sini. Akhirnya Tuhan berkatin siapa? Orang Amerika. Betul nggak? Ya loh. Makanya itu mereka yang awal ini. Pak Hasan nggak ada ini, Pak Timotius ini. Dulu Pak Hasan, kami baru start katanya. Muksi katanya. Gimana? Kira-kira ada drop uang dari Amerika nggak? Nggak ada. Saya bilang, nggak ada. Kita sampai 6 kali pindah-pindah. Nggak ada duit untuk sewa tempat segala macam. Tuhan mau kita susah. Nggak ada. Saya bilang kepada mereka yang ditunas, tahu nggak? Saya bilang, doanya gimana? Tuhan berkatin saya. Ya, saya pasti ambil bagian. Semakin engkau berkatin saya akan ambil bagian semakin besar. Pasti Tuhan. Tuhan berkatin saya. Itu. Saya berdoa supaya Tuhan berkatin saya. Karena saya bilang, Tuhan, mau minta dari orang itu susah. Lebih baik kan saya punya uang sendiri daripada minta duit dari orang. Ini Pak Timotius ada duduk di situ. Di depan rumah mama saya, itu Memi, ya, ada rumah mau dijual. Mama saya yang bujuk-bujuk saya, kamu masih beli punya rumah segala macam. Aduh, ya saya bilang nggak ada duit mas, saya gimana? Dikredit aja, dikredit aja. Dikredit nggak punya slip gaji gimana? Gitu. Betul nggak punya slip gaji. Akhirnya apa toh? Pak Timotius tolong saya bawa saya ke Bank Buana. Ini saksi hidup duduk di situ. Uang rumah 500 juta saya kredit. Pak Timotius bantu teken, ikut menjamin. Setelah lunas 5 tahun, kalau tahun ke-7, rumah 500 juta, orang mau beli 2,5 M. Bagus nggak? You know? Begitu. Itu karena saya berdoa. Ya, Tuhan berkatin saya. Bukan 10%, semuanya Tuhan. Saya pakai untuk pelayanan. Semuanya. Ya, berkatin saya. Nah jemaat,
Gimana? Ya, berani Anda berdoa begitu kepada Tuhan? Tuhan berkati saya. Walaupun receh-recehnya gitu. Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, di This Day in Baptist History ada cerita tentang William Colgate. Ya, namanya William Colgate. Hari ini Anda pakai odol gigi Colgate. Ya. William Colgate, anak muda, kerja di pabrik sabun. Ya. Dia adalah anak muda orang baptis yang mengasihi Tuhan. Kemudian dia apa? Dia bikin pabriknya sendiri kecil-kecilan. Ya. Sabunnya beda dengan punya bosnya. Dia taruh minyak wangi segala macam sehingga sabunnya jadi sabun wangi pertama. 18 sekian loh. Ya. Berapa ratus tahun yang lalu? 18 sekian. Akhirnya sabunnya lebih laku daripada semua yang lain. Dibikin bentuk-bentuk lagi. Punya bosnya kayak batu bata. Dia punya ada. Akhirnya punya dia. Wow, melejit dia. Wah, dia kasih 10%. Terus, persepuluhan nggak pernah ketinggalan. Tahu nggak? Dia berdoa Tuhan berkatilah. Dan betapa banyak misioneri Afrika dan Asia dan semuanya menikmati dana dari dia. Kesaksiannya terakhir katanya apa? Dia kasih 90% dari hasilnya. Bukan 10%. Dia kasih 90% dia bilang. Masih nggak habis dia pakai yang 10%. Anda bisa bayangkan. Yang 10% nggak habis dia pakai. Ya, luar biasa. William Colgate. Hari ini Colgate namanya. Ya, semuanya tahu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Begini. Tuhan mau kita ambil bagian. Tuhan mau memberkati pelayanannya. Tuhan mau ada pekerjaan misi di mana-mana. Tuhan mau ada pembangunan gereja. Tuhan mau Injil diberitakan di mana-mana. Tuhan mencari anak-anaknya yang mengasihinya, yang berani berdoa. Tuhan pakai saya, anak muda. Hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sedihnya bukan main. Kenapa tahu nggak? Hampir semua sekolah teologi di dunia ini turun dia punya ini murid dan daftar. Kemana ini orang-orang muda kemana? Apa yang ada di pikiran mereka? Mereka mengejar perkara dunia, kejar. Mau contoh Elon Musk tidur di kantor segala macam. Nanti hasilnya jadi apa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Semuanya sirna. Saya kasih tahu, semuanya sirna. Semuanya sirna. Enggak ada orang bisa bawa rumahnya satupun ke sorga. Enggak ada orang bisa bawa mobilnya satupun ke sorga. Sesayang-sayangnya anjing sampai tidur sama kamu, nanti kau masuk sorga enggak ada anjing di situ. Saya kasih tahu. Enggak ada anjing. Enggak ada, semuanya tidak ada. Anda tahu apa yang ada di sana? Adalah manusia. Manusia yang ada di sana. Oleh sebab itu Tuhan mau kita konsentrasi menyelamatkan manusia. Mungkin hari ini dia tidak tahu bahwa Anda ikut terlibat di dalamnya. Anda ikut menyumbang, dia tidak tahu. Nanti sampai di sorga dia tahu. Sampai di sorga dia tahu. Oh, ada misioneri Amerika sampai di kota Sintang. Misioneri Amerika sampai di kota Sintang sehingga Suharto diselamatkan. Dan saya tidak tahu siapa saja yang ikut menopang misioneri ini, sumbang dana segala macam, saya tidak tahu. Ya, pasti ada. Kan tidak mungkin dia pergi ke sana kalau tidak ada. Dan nanti di sorga saya akan tahu. Wow, rupanya banyak orang terlibat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa indahnya. Nah, kita Semarang ini ya, Grafe punya banyak proyek, banyak acara, saudara. Ya toh, tanggal 14-16 ini kita ada ya retreat Murtadin, tanggal 28 kita ada seminar di sini, ya toh. Saudara Stephen di Manado, ya toh. Kemudian tanggal 6 di Bali dan semuanya. Semuanya kita fokus konsentrasikan ke penyelamatan jiwa sebenarnya. Ya. Jadi gereja memiliki tujuan utama itu adalah penyelamatan jiwa. Ya, cuman itu. Nah, kalau orang terselamatkan, nanti di sorga kita akan bersama-sama dengan dia.
Semuanya. Tidak ada yang bisa kita bawa materi dan lain sebagainya selain jiwa yang kita bawa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, hari Ibu, kita sudah baca ya, sejumlah ibu-ibu. Sedemikian hebat mereka. Saya tidak tahu bagaimana suami mereka. Saya tidak tahu bagaimana si Musa, bendahara Herodes, mendengar istrinya pergi ikut rombongan Tuhan Yesus. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu yang lain bagaimana. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ketika engkau berkata kepada Tuhan, saya mau ikut ambil bagian. Baik menyumbangkan tenaga, pikiran, ya, ikut memasak, ikut mempersiapkan apa tahu nggak? Mahasiswa semuanya itu. Ikut mempersiapkan itu spray. Gitu. Ikut pasang spray, ikut semuanya. Saya baru bicara di RAC. Rabu malam berdoa di sana, saya tidak ke sini. Rabu malam saya doa di sana. Saya kumpulkan kepada mereka. Saya bilang, ya, di dalam sebuah kapal induk Amerika itu ada 5.000 orang tentara semuanya. 5.000 orang. Yang pergi ngebom bawa pesawat itu kurang lebih 100 orang. Karena pesawatnya 50, pilot dan kopilot jadi kurang lebih 100 orang. Itu aja yang ngebom ke sana. Yang lainnya itu apa? Yang lainnya itu semua pekerja. Anda kira 5.000 orang itu berapa tukang masaknya? Ya. Nah, berapa yang tukang potong sayurnya? Segala macam. 5.000 orang makan. Dan ada yang cuman tugasnya turunin jangkar. Ada yang tugasnya cuman jagain itu apa? Ada seling baja. Kalau pesawatnya mendarat itu dia ada pengaitnya supaya nggak cemplung ke laut. Jadi dia ada. Nah, ada yang tukang jaga itu. Ada yang kerjaannya cuman benderanya apa? Pilotnya sudah siap dilambain pesawatnya. Gitu. 5.000 orang bekerja. Ya. Yang bawa pesawat bagi nembak cuma 100. Sudah yang saya kasih dalam Tuhan. Begitu juga kita. Kalau Anda bisa berkhotbah, kalau Anda bisa mengajar, wow, lebih bagus. Tapi tidak berarti yang mendukung di bawah itu tidak ada gunanya. Dan kerjaannya tidak dihargai. Tidak. Ya. Pesawat itu akan nyemplung ke dalam laut kalau tidak ada yang memperhatikan tali pengaitnya. Nyemplung. Tidak bisa. Semuanya kita bersama-sama. Tujuan utama cuma satu. Apa? Jiwa diselamatkan. Semakin banyak. Yang nanti kita akan berkumpul dengan mereka semua di surga. Bagaimana? Siap semuanya? Amin? Oke, kita berdoa. Mari kita renungkan. Apa yang Alkitab katakan? Sudahkah kita aminkan segenap-genap hati kita? Kalau sudah, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Sampaikan. Tuhan berkati hidup saya. Beri hikmat kepada saya supaya saya bisa menjelaskan kebenaran-Mu kepada orang lain. Saya bisa bersaksi. Tuhan tambahkan akal budi. Tambahkan saya hikmat. Sampai Tuhan, saya mau ikut ambil bagian dalam banyak pekerjaan pelayanan. Kami ini sebuah tim besar. Seperti sebuah kapal induk. Sampaikan kepada Tuhan isi hatimu. Tuhan, semua pekerjaan perlu dana. Daripada salurkan lewat orang lain. Lewat saya Tuhan. Kenapa tidak lewat saya? Percayakan pada saya. Saya akan ambil bagian. Sampaikan pada Tuhan. Tuhan, saya ingin melayani-Mu. Berikan saya kesehatan. Jangan sakit-sakitan. Habis dana yang percuma. Tuhan sampaikan. Sampaikan kepada Tuhan. Isi hatimu.
ibu-ibu. Mereka begitu hebat. Mereka sepenuh hati. Sungguh Tuhan memberkati mereka. Nama mereka lestari selamanya. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.